Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'anu ala umri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumid. Qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kembali kita panjatkan puji syukur ya Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, para tabi'in wa tabi'in tabi'in wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumid. Dan tak lupa kita senantiasa berharap pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita semuanya satu taufik untuk bisa senantiasa melaksanakan daripada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya kita semua ini tidak akan bisa berbuat baik tanpa pertolongan Allah. Sekecil apapun itu bentuk kebaikan yang hendak kita buat, semua membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan daripada pengajian kita yang kemarin sudah sampai pada istisqa. Jadi ibaratnya kalau kita di Bogor ini paling jarang, nggak tahu paling udah pernah ketemu atau belum gitu ya. Kalau istisqa itu kita di Bogor ini, kalau seingat saya ada pernah sekali. Saya di sini sudah hampir ada 20 tahun lebih, baru pernah nih kabarnya pernah lihat ada orang sholat istisqa itu sekali. Nggak tahu berapa tahun yang lalu itu di Sempur sana itu ada. Kalau sekarang sudah sering lupa, ada pantasnya gitu ya. Yang tiap tahun kita adakan aja kadang-kadang juga masih lupa. Makanya sebagai pengingat kembali, mudah-mudahan apa yang pernah kita tahu ini kembali kita ingatkan lagi dengan apa yang pernah dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu. Yang mungkin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita sampai pada satu sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat istisqa. Kemudian yang sebelumnya disampaikan juga di sini adalah satu sabda Rasulullah. Nah, sebelumnya Rasulullah melaksanakan khutbah dulu, baru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat istisqa.
yang sering kita pelajari selama ini dan kita laksanakan adalah kebanyakan sholat yang sudah kita buat adalah sholat dulu baru khutbah. Itu semua secara fikih yang biasa kita kerjakan selama ini. Tapi ada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan tentang hal tersebut, dan itu adalah sabda juga yang jelas-jelas sahih, juga tidak bisa dikesampingkan begitu saja. Tapi alhamdulillah hari ini kita mengetahui, oh ternyata Rasul juga pernah berbuat seperti itu adanya. Jadi Rasul khutbah dulu, kemudian baru Rasul tutup dengan sholat bersama terus doa pada saat itu. Nah, ini menunjukkan dalam hal ini sikap daripada para ulama tadi itu menyimpulkan bahwa kandungan daripada keterangan Rasul dan contoh Rasulullah tersebut mengandung arti kebolehan. Wa hadza mahmulun 'alal jawaz. Kebolehan untuk mengadakan yang seperti itu adanya. Jadi kalau sekali waktu ngelihat ada yang lu kok sama kayak Jumatan begini, gimana ini kan? Ini ya itu berarti oh ternyata emang ada yang melaksanakan seperti itu adanya. Dan itu termasuk perkara yang dibolehkan. Wa yustahabbu al-jam'u fi ad-du'a baina al-jahri wal israr. Disunnahkan dalam berdoa, semua berdoa tadi itu mengumpulkan antara, menyatukan antara yang namanya doa antara jahr wal israr ya. Tidak terlalu kencang juga tidak terlalu pelan. Doanya adalah barang-barang yang sekiranya bisa didengar semua oleh jamaah yang ada, dan yang lain semua juga mengaminkan doa daripada imam yang ada. Waraful aidai fihi raf'an balighan. Bahkan disunahkan seperti kemarin tadi itu untuk mengangkat tangan yang lebih tinggi ya. Mengangkat tangan bukan cuma untuk menunjukkan keseriusan orang yang minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Panas yang sudah luar biasa, tidak pernah hujan, penderitaan yang sudah luar biasa, tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang sudah kita pengen tunjukkan kepada Allah. Jamaah semua dengan mengangkat kedua tangan yang ada, dengan semaksimal mungkin kita mengangkat tangan. Rasulullah pun juga berlaku hal yang sama, sampai bisa terlihat yang namanya putihnya ketiak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat itu. Itu mengandung maksud bahwa pengen demonya manusia, demonya kita hamba Allah Subhanahu wa taala itu hanya bisa kita tunjukkan sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pengen DP, kita pengen munduk kepada Allah, kita meninggikan tangan sebagai wujud permintaan kepada Allah. Nah kita kalau selama ini alhamdulillah nggak terlalu serius amat mintanya, masih santai-santai aja. Kenapa ya? Permintaannya santai-santai aja. Nah, kalau udah kemarau panjang kan udah penderitaan yang bareng-bareng baru dirasakan banyak orang. Cuma nggak mendapat tetesan hujan, masya Allah kekeringan, sumur kering, hujan nggak pernah. Cuma nama terjadi kebakaran hutan misalnya karena kepanasan. Kembang-kembang pun juga sudah menderita karena kehausan, mau disiram pakai apa? Ini penderitaan bersama-sama. Qala Syafi'i rahimahullah, Imam Syafi'i rahimahullah menyatakan wal yakun fi du'aihim, dan ada dalam doa mereka tu Allahumma amartana bi du'aik. Ini hendaknya dalam doa tadi itu ada doa ini untuk dicantumkan dalam doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kayaknya itu doa Rasulullah yang ini kayaknya ada pas banget gitu. Ya, pas banget jika kita tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Allahumma ya Allah amartana bidu'aik ya Allah, Engkau telah perintah kepada kami semua untuk minta kepadamu ya Allah, untuk berdoa kepadamu ya Allah. Sebagaimana Allah perintahkan dalam Al-Quran itu kan pernah ada, ud'uni astajib lakum, mintalah kamu kepadaku saya kasih apapun. Makanya doa ini kalau udah disebut dengan doa itu, tuntunan doa itu, yang namanya doa nggak ada larangan, monggo silahkan. Apapun yang mau kita minta kepada Allah, Allah nggak pernah akan bosan menerima doa daripada hamba. Jangan disalahkan, ya begitu aja kok minta sama Allah loh. Kalau perlu semua masalah kita gantungkan kepada Allah, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau perlu semakin manja, manjalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya orang berdoa kepada Allah, bermanja kepada Allah itu bukti adanya cinta. Jadi kita biasakan tidak minta kecuali kepada Allah, tidak berharap kecuali kepada Allah. Gantungkan semua harapan dan permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ya Allah amartana bidu'aika, Engkau telah perintah kepada kami dengan permohon kepadamu ya Allah, wa'adtana, dan Engkau telah menjanjikan kepada kami pula ijabat, Engkau akan mengijabah doa kami. Wa qad da'aunaka, dan sungguh kami hari ini telah minta kepadamu ya Allah, telah berdoa kepadamu ya Allah, kama amartana, sebagaimana telah Engkau perintahkan kepada kami. Fa'ajibna ya Allah, maka jawablah doa kami, ijabahlah doa kami ya Allah, kama wa'adtana, sebagaimana yang telah Engkau janjikan kepada kami. Allahumma ya Allah min alaina bimaghfiratik, berikanlah ya Allah, limpahkanlah ya Allah kepada kami ya Allah, bimaghfirati, dengan yang namanya maghfirah, maqarafna, dengan maghfirah, berikanlah ya Allah maghfirah kepada kami ya Allah, bimaghfirati maqarafna, dengan maghfirah, maghfirah daripada dosa yang senantiasa kami buat, yang telah kami buat. Dosa kami terlalu banyak ya Allah, maka ampuni ya Allah dengan maghfirah-Mu. Wa ijabatika fi suqyana wa sa'ati rizqi wa sa'ati rizqina, dan Kau berikan ya Allah terkabulnya permintaan dan permohonan kami dalam turunnya hujan yang kami minta ini ya Allah, siraman yang kami minta ini ya Allah, berikan kepada kami ya Allah. Walaupun dosa-dosa kami terlalu banyak, kami bertobat minta ampun kepadamu ya Allah, dan berikan kejembaran rezeki, keluasan rezeki kepada kami semua. Wa yad'ul mu'minat, dan berdoa juga bagi orang-orang mukmin yang banyak, wal mu'minat juga orang-orang mukminat. Wa yusalli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, baca salawat atas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yaqra'u ayatan aw ayataini, dan membaca daripada satu ayat atau dua ayat. Wa yaqulu imam, dan imam pun memberi pesan kepada jamaah yang ada, mengucapkan satu doa, astaghfirullah li walakum, astaghfirullah, minta Allah Subhanahu wa ta'ala, minta ampun kepada Allah, li, bagi diri saya, walakum, juga bagi kalian semuanya, jamaah yang ada. Itu permintaan minta ampun daripada imam dan seluruh jamaah yang ada. Wa yanbaghi ayyad'a bi du'ail qurb, bi du'ail akhar. Begitu pula seyogyanya pada saat berdoa kepada Allah, bahwa juga doa untuk melepaskan diri kita daripada sebuah musibah, daripada bencana, kegundahan, kegalauan yang kita hadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan doa-doa yang lain. Misalnya doa minta kebaikan dunia akhirat, ya, mumpung diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala barang-barang, jangan lepas. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang serius doa kepada Allah Subhanahu wa taala,
minta yang namanya kebaikan dunia, minta kebaikan akhirat, dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dihindarkan daripada api neraka. Cuma kembali para bapak yang bukan Allah Subhanahu wa taala, mari kita ingatkan diri kita semuanya, walaupun doa itu sudah setiap hari kita buat. Yang perlu kita ingatkan ini adalah hasanah yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala itu menurut kehendaknya Allah, bukan maksa, menurut hasanah dalam pandangan dan ukuran kita gitu loh. Karena kita mintain Allah, ya Allah berikan kami di dunia ini hasanah, kebaikan dalam pandangan Allah kepada kita itu jelas tidak sama dengan kebaikan menurut resep kita. Kalau kata kita yang baik itu seperti apa, belum tentu sama dengan baik itu menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ini perlu disampaikan? Karena emang ini perkara jangan sampai menjadikan kita ini kadang-kadang terus bosan berdoa terus tapi nggak pernah dikabulkan ini. Karena patokannya itu adalah patokan menurut kita, sehingga seakan-akan nggak pernah terkabul. Padahal Masya Allah, kalau Allah Subhanahu wa ta'ala buat dikasih tahu kepada kita, mungkin barangkali sudah banyak yang sudah jelas setiap saat kita berdoa mesti terkabul. Cuma kita nggak paham dengan apa yang dimau oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maunya itu semau kita, bukan semaunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru akan dikatakan baik kalau nuruti nafsu kita. Ini jadi masalah. Karena kalau misalnya kita sering-sering, kalau nggak diluruskan begitu, nanti kita akan sering-sering setiap kali kita berdoa rasanya kok nggak pernah dikabulkan katanya. Padahal aku sudah berdoa tiap hari itu, Rabbana atina fid dunya hasanah, fid dunya hasanah, fid dunya hasanah. Ayo tetap aja ini loh. Dari dulu ya miskin terus gitu. Dari dulu miskin terus. Kenapa? Hasanah menurut pandangan kita itu kadang-kadang nek punya semua kan itu, cukup semua, itu baru hasanah. Kalau tidak begitu belum seperti itu adanya. Nah ini salah memandang. Kenapa? Dunia itu ternyata memang kondisinya memang berpasang-pasangan tadi itu Pak. Diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sengaja berpasang-pasangan. Ya Allah punya mau dengan berpasang-pasangan tadi itu. Ada atas, ada di bawah, ada kan di kanan, ada di kiri, terus selalu ada berpasang-pasang. Ada yang kaya, ada yang miskin. Ini maunya Allah agar terjadi yang namanya keindahan dalam kehidupan dunia tadi itu. Ada yang ngasih, ada yang dikasih. Enggak terus ragam semuanya begitu, enggak. Kalau kita paksakan terus ragam semua, ya mungkin akan bisa lihat yang namanya ketimpangan yang semakin kelihatan. Kaya semua, bingung yang kaya ini siapa? Hilang lagi kan Pak. Ya, mesti ada yang tidak punya. Kenapa? Yang tidak punya ini untuk menjadi penyeimbang dari dunia ini. Nah, kalau sekarang masih ada begitu, masih jalan insya Allah. Ini kalau udah repot Pak, nanti kalau suatu ketika orang sudah kaya semua mau bayar zakat susah. Supaya mesti mau bayar zakat susah, kena lu kaya semua, padahal zakatnya harus dibayar nih. Kalau punya konsekuensi orang kaya mesti harus mikir sedekah harus dikeluarkan, zakat harus keluar. Jadi mau keluar nggak bisa gimana? Berarti syariat sudah tidak bisa dibuat. Nah, kalau begitu selesai, begitu loh ya. Selesai Pak, udah begitu adanya. Ya. Nah, kalau masih jalan tuh zakat masih jalan, apa semua masih jalan, insya Allah kiamat masih jauh. Hari ini kita mesti perlu perhitungkan maunya baik itu menurut Allah. Wa fil akhirati hasanah pun juga sama, dalam yang namanya kehidupan akhirat diberikan hasanah.
wa qina adzabannar, dan jauhkan kami daripada yang namanya api neraka. Ini maunya kita seperti cocokkan dengan maunya Allah, serahkan bahwa baik menurut Allah itu adalah yang terbaik menurut kita. Baik menurut Allah adalah yang terbaik menurut kita. Belajar menyerahkan semua urusan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian doa-doa yang lain, termasuk wa ghairu dzalik min ad-da'awat allati dzakarnaha fil hadits sahihah. Di hadis-hadis yang sahih cukup banyak. Qala Syafi'i, Imam Syafi'i juga menyatakan rahimahullah fil dalam kitab Al yakhtubul imamu fil istisqa khutbataini kama yakhtubu fi salatil Id. Imam itu berkhutbah, yakhtubul khatibu, begitu pula imam itu berkhutbah fil istisqa, pada salat istisqa khutbataini, dengan dua khutbah. Kama yakhtubu fi salatil Id, sebagaimana orang berkhutbah dari dalam salat Id. Jadi sama apa dengan salat Id juga seperti itu adanya. Prakteknya sama dengan itu, hanya isinya yang berbeda. Itu sama, seperti takbirnya juga sama. Yukabbirullah ta'ala fihima wa yahmaduhu wa yusalli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bertakbir kepada Allah juga sama, memuji Allah juga sama, juga membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW juga sama. Yusiru fihim al-istighfar, dan memperbanyak dalam kedua khutbah tadi itu dengan memperbanyak istighfar, karena kita itu lagi minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan lagi nyombong, lagi minta, lagi merendahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menunjukkan kepada Allah tentang banyaknya dosa kita kepada Allah. Hatta kuna aktsara kalami, sampai kalau diukur omongan yang diucapkan tadi itu yang lebih banyak adalah istighfar, dikit-dikit istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sebelum sampai kemudian dapat peringatan Allah, sampai yang namanya hujan pun susah turun, mulai sekarang kita usahakan untuk perbanyak istighfar. Karena janjinya Allah luar biasa loh Pak. Kalau perkara istighfar itu, janjinya Allah luar biasa. Melalui sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pernah menyatakan, man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhrajan. Barang siapa yang melazimkan, bahkan kalau boleh dibilang melazimkan itu seperti orang yang sudah mewajibkan dirinya istiqamah terus-terusan, melazimkan istighfar kepada Allah, setiap saat istighfar kepada Allah. Ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhrajan, min kulli dhiqin makhrajan. Allah akan berikan kepadanya, jadikan kepadanya tadi itu, dari setiap perkara yang sempit akan dikasih jalan keluar. Mentok susah, mentok kesana susah, kesana susah. Ini gimana ini perkaranya? Maka janjinya Allah akan diberikan jalan keluar. Oh, Masya Allah, ketemu lagi ini, Alhamdulillah. Wes nggak disangka-sangka ketemu lagi ini, Alhamdulillah. Istighfar. Begitu dalam setiap kali yang namanya kesusahan, min kulli hammin farajan, diberikan kegembiraan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau lagi susah dibikin gembira oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kita senangi lagi tadi itu, wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan kepadanya tadi itu satu pemberian yang tidak disangka-sangka, la yahtasibu, yang dia tidak pernah menyangka itu adanya. Enggak pernah ngitung-ngitung ini, enggak pernah dihitung-hitung datanya ada.
Masya Allah, di luar dugaan saya ini. Di luar dugaan saya, di luar perkiraan saya ini. Wa razaqahum min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak pernah diduga-duga. Ini janjinya Allah Subhanahu wa taala melalui sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan katakan pasti benar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dulu dengan sekarang sama aja, Pak. Dulu dipakai oleh sahabat juga karena janji Rasul, kita pun juga sama, masih sama. Rasul nggak pernah bohong dengan apapun yang pernah disabdakan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma kalau keyakinan dulu orang yang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yakinnya 100%. Yakinnya 100%. Nah kalau kita belum ada 100%, atau kita masih 50% atau 60% yakinnya kepada Rasul. Sampai-sampai kelihatan yang namanya para sahabat-sahabat dulu dalam mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cenderung seperti orang yang, ya itu loh, cenderung seperti orang yang bodoh-bodoh gitu loh. Cenderung seperti itu. Saking taatnya sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak pernah nanya tuh, gimana tuh ya Rasul kok begitu no? Enggak pernah pertanyaan itu muncul. Jadi apa yang dikatakan Rasulullah, ya udah langsung dia buat. Kenapa? Ya karena sesuai pemahaman dia. Berbeda-beda pemahaman mereka, ya memang berbeda-beda. Makanya dari dulu pun yang namanya perkara-perkara yang kadang terkesan nggak pernah dicontohkan Rasul, tapi kok dibuat, sudah ada dari zaman para sahabat. Kenapa? Penerimaan mereka terhadap apa yang mereka lihat kepada sahabat berbeda-beda. Coba Pak, kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala yang menggambarkan kondisi para sahabat saat seperti itu adanya. Kita bisa melihat dalam Al-Baqarah di awal-awal itu. Allah pun juga menunjukkan seperti itu adanya. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu. Coba lihat orang-orang mereka itu, coba. Dan pembesar Quraisy tadi itu suruh ngetes mereka. Apabila dikatakan kepada mereka aminu, berimanlah kamu semuanya, kama amanan nasu, sebagaimana imannya para annas itu. Ini udah nggak berkembang. Dulu ya para sahabat-sahabat itu, kata annas sudah makrifat jelas, sudah yang ditunjuk Allah adalah sosok para sahabat pada saat itu. Kang, coba kamu beriman sebagaimana imannya orang-orang itu. Sudah terjadi para sahabat-sahabat itu. Mereka jawab, anu'minu kama amanas sufaha. Saya ini orang begini nih suruh beriman seperti orang yang bodoh-bodoh itu. Ya loh, kan begitu. Coba ini kebayang kan, gambaran Allah menunjukkan kesombongan mereka tadi itu. Benar-benar suruh taat, suruh tunduk kepada Rasul semaksimal mungkin nggak bisa. Padahal yang dimau oleh Allah adalah seperti itu gitu loh. Mbok kamu itu beriman sebagaimana imannya tadi. Aku wong pinter kok suruh beriman seperti orang bodoh-bodoh gitu. Itu kan nggak pernah sekolah begitu. Nah kalau saya kan, loh, Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyatakan ala innahum humus sufaha'u. Malah sebaliknya, mereka itulah yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang bodoh-bodoh tadi itu. Nah kalau para sahabat total 100% dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya dengan ketidaktahuan, keterbatasan dia menafsirkan apa yang dikatakan Rasul tadi, silakan aja. Memang harus menerima seperti orang bodoh beneran. Masya Allah. Suatu ketika terjadi yang namanya sahabat itu bisa lewat ke tempat tertentu. Itu Pak, di situ kan ada yang namanya pohon kurma begitu kan. Pelepah kurma menghalangi jalan Rasul, trek lewat.
Saat itu Rasul menunduk. Wajar nunduknya Rasul karena ada pelepah korma mau kena jidat gitu loh. Nah, nunduk biar nggak kena pelepah korma. Sikap sahabat berbeda. Yang satu sikapnya, oh ini ternyata memang pelepah korma menghalangi, sehingga apa? Dipotonglah oleh sahabat yang satunya tadi itu. Yang lainnya kan cuma melihat Rasul dingkluk begitu dong. Nah, terus bagaimana? Suatu ketika tiap kali lewat situ dingkluk lagi begitu adanya, walaupun pelepah korma sudah nggak ada gitu loh. Nah, ini kenapa? Karena saya melihat Rasul tiap lewat sini mesti dingkluk lah. Dingkluk kenapa? Itu nggak pernah terpikir kata mereka. Berbagai macam. Yang satunya oh karena ada ini diambil itu biar gak menghalangi. Yang satunya dingkluk kenapa? Saya nggak perlu tahu, yang penting Rasul mesti dingkluk di situ loh. Nah, ini para bapak yang salah. Makanya apa? Peluang untuk tidak sama dalam hal pemahaman selalu ada, dan itu sah-sah saja. Maka yang sangat sederhana sekali cara pandangnya Allah kepada umat ini, seperti yang pernah saya sampaikan jauh-jauh sebelumnya. Ada orang bodoh, orang kampung yang minta ijazah doa kepada yang namanya para wali dulu. Ceritanya Mbah Sunan Bonang itu kan seperti itu adanya. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta Kanjeng Sunan kula niki mbok diajarin doa biar rezeki saya diberi oleh Allah Subhanahu wa taala mudah gitu. Zaman itu kerjanya apa toh? Nah, kerja saya itu orang Tuban dan itu kan biasa Pak, beres aren begitu loh, yang namanya beres siwalan itu kan dijadikan legen orang sana tuh, nira, ada yang sampai jadi gula merah apa itu. Tiap hari nyantolin itu yang namanya bumbung ke atas pohon siwalan itu. Oh begitu ya wes, kalau begitu tiap kali kamu mau berangkat mau deres kayak berangkat, kamu doa ini, ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum hayya qayyum. Setelah nggih Mbah datang, besok dibuat itu juga. Dibuat. Lo nyampainya begitu adanya bagus, fasih begitu luar biasa begitu. Dasar orang Jawa kan dia nggak ngerti. Ya hayyu ya qayyum itu bahasa Arab. Dan dia belum pernah tahu Arab, belum pernah ke Arab, juga nggak pernah kumpul sama orang Arab, belum pernah belajar sama sekali. Ya hayyu ya qayyum, akhirnya diikutinya ya kayuku ya kayumu. Lah itu kan bahasa Jawa. Ya kayuku ya kayumu loh. Dari mulai jalan ya kayuku ya kayumu ya kayuku ya kayumu ya kayuku ya kayumu sampai alhamdulillah ya nyata itu. Artinya apa? Allah mandang itu ya seperti itulah pandangan Allah Subhanahu wa taala. Lesannya orang tadi itu ngomong yo kayumu, tapi batinnya seperti yang dimau oleh yang Sunan tadi itu. Itulah keadaan masyarakat yang ada. Ngono ya Masya Allah, jadi orang itu sudah jadi orang juga sama. Nanti pada akhirnya pas ditanya cucunya, dia juga akan mengajarkan hal yang sama, gitu loh. Mengajarkan hal yang sama. Apa toh Mbah? Dunga nih kalau kita mau beresan kok bisa begitu ada? Ya kuwi. Berangkat kae munyo yo kayuku yo kayumu yo kayuku yo kayumu lo. Ngajarkannya malah jadi begitu adanya. Nah, ya untungnya itu Allahnya cuma satu, dari dulu sampai kapan juga sama gitu. Jadi harus podo kuwi. Yang seperti itu sama itu dengan yang lain, awalnya dulu begitu. Inilah para bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadikan asbab kadang-kadang suka, kadang ada yang berbeda seperti itu adanya. Insya Allah larinya kita kepada Allah, pengen dilihat oleh Allah, pengen dikabul juga oleh Allah, nggak akan berbeda.
Insyaallah. Yang penting satu, secara syar'i kita tata bagaimana syariatnya menurut Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Allah Subhanahu wa taala, tetap masih pada yang namanya Imam Syafi'i juga menyatakan wa yakunu aktaru du'aihi al-istighfar. Nah, jadi kalau imam tadi itu mau berdoa juga banyak berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala yang berupa istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sejarah juga membuktikan dalam Al-Qur'an seperti kisah Nabi Yunus itu yang pernah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ujian, masalah yang memang Masya Allah luar biasanya masalah, dimasukkan dalam perut ikan di tengah malam, dicemplungkan juga ke lautan. Cuma kebayang nggak itu, gelap di atas gelap pada saat itu, nggak ada keluar, nggak ada jalan keluar ibaratnya. Jadi bergantung kepada Allah, minta ampun kepada Allah. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadz zalimin. Ini pun juga sama, istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan yang pernah dibuat oleh diri kita nih. Nah, jadi banyak kok yang dikasih ijazah begitu oleh para kiai itu juga begitu, perbanyak doa itu. Nah, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadz zalimin. Terus Masya Allah. Tapi akhirnya Masya Allah, akhirnya pun juga diselesaikan masalahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Enggak ada yang lain yang bisa diharapkan. Orang kan enggak tahu kalau dia di perut ikan tadi itu. Enggak kelihatan kalau di dalamnya ada Nabi Yunus. Yang tahu persis di mana dia hidupnya seperti apa, bisa hidup apa enggaknya di sana, hanya Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Selesai masalahnya dengan berzikir kepada Allah, beristighfar kepada Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ya Allah, tidak ada ilah melainkan Engkau ya Allah, yang bisa menghidupkan, yang bisa mematikan semua ya Allah, yang berikan kehidupan, yang berikan kematian, hanya Engkau ya Allah. Tidak ada orang bisa mati dengan asbab kematian sekalipun. Kalau emang belum Engkau matikan juga nggak pernah akan bisa mati. Tidak ada ilah selain Engkau. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah, maha suci daripada segala bentuk apapun kekurangan yang ada dalam kehidupan ini. Inni kuntu minadz zalimin ya Allah, sesungguhnya kami, saya ini ya Allah, adalah orang-orang termasuk orang-orang yang banyak zalimnya. Banyak zalimnya itu berarti banyak salahnya. Zalim itu kan berarti gitu Pak. Yang disebut dengan zalim itu begitu. Wadun syai'in. Meletakkan sesuatu yang bukan pada tempatnya dah itu. Ila ghairi mahallih tadi itu. Meletakkan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Ini zalim. Sekecil apapun itu kezaliman. Nah kalau begini belajari Pak, dari mulai kecil, belajar meletakkan sesuatu pada tempatnya gitu. Ini latihan ini begini. Di rumah juga biasa meletakkan sesuatu pada tempatnya. Apa aja biasakan. Ya Allah, inilah aturan Allah Subhanahu wa taala. Belajar menempatkan sesuatu pada tempatnya. Terus dibuat Nabi Yunus, terus sampai pada akhirnya Allah bukakan jalan keluar. Bahkan kalau sampai bukan karena yang namanya zikirnya tadi itu, maka Allah janjikan lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun, maka engkau, dia yang namanya Nabi Yunus akan tetap sampai kiamat, akan tetap di sana. Kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala yang mengabulkan doa dengan asbab zikirnya tadi itu. Bertasbih kepada Allah, beristighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah atas segala kesalahan dan kekurangan yang dibuat. Sampai-sampai Imam Syafi'i juga mencontohkan ya bedau bihi du'a'ah, mulai daripada doanya dengan istighfar,
wa yasilu bihi baina kalami, begitu pula termasuk juga memisah antara yang ucap dikit-dikit astaghfirullahalazim, dikit-dikit ucapan yang ada dalam doa istighfar, astaghfirullahalazim, ya Allah mohon kami ya Allah, berikan kami hujan ya Allah, astaghfirullahalazim, banyak-banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk yakhtimu bihi, menutup doanya pun juga dengan beristighfar, ya wa yakun huwa qadra kalami hatta yanqati kalam, sampai selesai terputus yang ucapan semua adalah istighfar. Ya hatun nasu ala taubah wa ta'ah wa taqarrub ila Allah. Begitu beliau menganjurkan kepada yang namanya jamaah, menganjurkan kepada manusia banyak yang hadir pada saat itu dengan anjuran untuk perbanyak bertaubat kepada Allah, perbanyak taat kepada Allah, perbanyak taqarrub kepada Allah, semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita enggak perlu harus kemudian nunggu dikasih yang namanya kekeringan yang panjang, tapi kita biasakan ya, kering kerontangnya keadaan dalam batin kita ini, kita usahakan berbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, berbanyak kita senantiasa banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, mentobati apa yang kita buat. Yang jelas kalau kita yang paling baik itu ngaku banyak salah daripada ngaku banyak benar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ngaku kita banyak salah kepada Allah Subhanahu wa taala, terlalu banyak kezaliman yang kita buat daripada kita ngaku banyak benernya. Kita dekati Allah Subhanahu wa taala, kita berusaha. Jemaah bukan Allah Subhanahu wa taala. Ini bab istisqa, mungkin barangkali sudah selesai. Terakhir daripada istisqa ini adalah pengetahuan kita tentang kebolehan daripada istisqa tadi itu, yang sebagaimana diterapkan di fikih yang selama ini ada yang harus biasanya mesti sholat dulu terus khutbah. Oh, ternyata dibolehkan pula dengan cara khutbah dulu terus baru salat terus berdoa. Ya, itu juga dibolehkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ternyata bagi kita semua juga boleh. Yang kira-kira yang enak yang mana ya, berarti yang biasa dipakai. Nah, yang biasa dipakai seperti itu adanya. Jangan sampai menimbulkan yang namanya banyak pertanyaan karena umat belum biasa. Nah, terus kemudian sekarang kita buat seperti itu adanya. Loh, biasanya kan nggak pernah begini. Nah, misalnya begitu. Jadi kan kalau dia namanya boleh yang begitu, pilih sesuatu yang sekiranya tidak menimbulkan polemik di masyarakat yang ada. Jemaah Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan kepada kita semuanya, karena memang tanpa bimbingan Allah, tanpa pertolongan Allah, maka tidak pernah akan ada yang namanya kebaikan yang bisa kita buat. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan pertolongan kita untuk senantiasa taat kepada Allah. Dan Allah berikan kekuatan kepada kita semuanya untuk bisa menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi daripada bentuk kezaliman sekecil apapun yang terjadi pada kita semuanya. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.